Jadi ada 5 keutamaan orang yang menjalankan ibadah sholat berjamaah. Pertama, dia tidak akan merasakan kefakiran di dunia. Yang kedua, Allah akan mengangkat siksa nanti di dalam kubur. Yang ketiga, Allah akan memberikan catatan dengan tangan kanan. Kemudian yang keempat, dia akan lewat Shirathul Mustaqim seperti halilintar yang menyambar. Dan yang kelima, dia akan masuk ke dalam surga tanpa ada hisab dan tanpa ada azab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Dzulqa'dah, tanggal 14 bulan April. Jadi 25 hari lagi kita akan memasuki tanggal 10 Zulhijjah. Cuma barangkali untuk tahun ini karena pemerintahan untuk melaksanakan ibadah haji di cancel dulu. Jadi yang berangkat tahun ini bukan dibatalkan tetapi diundurkan untuk diberangkatkan tahun berikutnya. Dan ini pun tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah. Di samping itu dengan ada COVID-19, tapi memang guratan takdir dari Lauhul Mahfuznya sudah seperti itu. Para calon jamaah haji tahun 2020 dia tidak akan berangkat jadi karena ada wabah COVID-19. Memang sudah diatur di sananya, kan begitu ya, sudah diatur di Lauhul Mahfuznya sebelum kita diturunkan ke muka bumi ini ya. Jadi untuk itu kita sama-sama doakan mudah-mudahan untuk mereka ataupun saudara kita yang harusnya tahun ini mereka berangkat melaksanakan ibadah haji kemudian diundur karena ada satu dan lain hal. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, mudah-mudahan diberikan ketabahan, dan tahun berikutnya pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan lancar, tidak ada halangan sesuatu apapun. Sholawat dan salam tidak lupa semoga kita curahkan kepada Nabi akhir zaman, Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati para kesepuhan, Bapak Ketua RT 03, tokoh masyarakat di lingkungan RT 3, RT 2, dan tokoh masyarakat dari lingkungan RT 02, khususnya para jamaah Masjid Fardatilah, umumnya seluruh Bapak Ibu. Juga tidak lupa untuk teman saya, kawan saya, Kang Epul. Beliau itu walaupun begini tapi kerjanya luar biasa Bapak ya. Kalau di YouTube itu beliau disebutnya dengan Al-Mutakin TV. Memang namanya di situ luar biasa, Mr. Dangdut. Dan memang bukan dangdut ya, cuma luar biasa ya. Dan salutnya saya sama beliau itu ngesut di mana-mana dan tidak satu rupiah pun kami memberi kepada mereka atau kepada beliau ya. Beliau hanya minta, kan saya minta bantu saja ketika sudah ditonton itu Al-Mutakin TV, karena setiap kegiatan di masjid ini ada di Al-Mutakin TV itu. Jadi ibu nanti coba aja iseng Al-Mutakin TV Bres, itu ada tuh gambarnya Al-Mutakin ya. Kemudian kegiatannya ada. Dia tidak minta apa-apa, hanya minta untuk nah ngomongnya susah. Cuma itu aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nonton kemudian klik, banyak yang nonton, apalagi sampai ribuan, ya barangkali nanti ada keuntungan tersendiri untuk beliau. Cuma ada niat ada klik gitu, tapi itu bisa kadang ya, dan gitu. Sekian pemain Kang Epul ditonton beberapa kali tapi itu bisa klik ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon, dan saya sekali lagi terima kasih. Ini adalah duit dia sendiri ya. Dia tidak pamrih kemana-mana, ngesut, dan tugas dan keinginan dia juga tidak ada lagi, hanya ingin berdakwah. Kan saya ngomong di hadapan orang banyak itu bisa.
Lamun nyanyi oke, gitu ya. Tapi kalau untuk ngesut dakwah, alhamdulillah ini barangkali sampai kemana-mana. Mohon Kang Epul ya, mudah-mudahan barangkali apa yang sudah dikeluarkan dari jalan Allah membalas dengan pahala. Jadi semua kita ini mempunyai tanggung jawab besar dalam dakwah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kajian dimulai, alhamdulillah kemarin saya sudah berbicara dan mohon izin kepada Bapak Ketua RT 3 dengan Bapak Haji Suwito bahwa untuk hari Sabtu malam Minggu yang akan datang, walaupun kajian kita ini sudah dimulai 4 minggu kalau tidak salah, 2 minggu pertama yang isi saya, kemudian kemarin diselang sama Ustaz Yusuf Taufi dan diselang lagi sekarang saya, dan ini sebenarnya kajian belum resmi dibuka karena masih dalam keadaan COVID-19 belum 100% hilang. Saya sudah mohon izin sama beliau, sama Bapak Ketua RT 3, insya Allah hari Sabtu malam Minggu yang akan datang di masjid kita ini akan diadakan acara pembukaan pengajian Minggu pagi. Walaupun sudah diawali 4 kali ini. Harusnya kalau pembukaan itu kan sebelum dibuka ya Bu. Ini harus dibuka karena acara pembukaan ya. Dan insya Allah nanti kami bersepakat semua pembicara yang ada dan yang suka ngisi di Masjid Abdul Latif itu pada malam Minggu akan kami undang semua. Dan alhamdulillah pada RT mohon izin pada itu setelah saya telepon orang-orang yang suka ngisi di sini, beliau mengatakan semuanya siap untuk hadir. Tapi 10 orang kita ceramah kabir lah tuh, kurang bisa orang ya. Mau kita ceramah kabir ke saya datang ke sini duduk manis tapi memperkenalkan diri antara satu dengan yang lainnya. Karena Ustadz yang ini dengan ini tidak tahu. Sama seperti saya kalau di Korem, di Polresta, mau tahu dengan Ustadz yang satu itu kalau tidak ada perkumpulan itu tidak tahu. Ketemu di jalan barang-barang gue pada Allah ya. Jadi niat kami insya Allah Bapak Ibu hari Sabtu malam Minggu waktunya, kalau kami barangkali di sini melaksanakan pada maghrib, tapi kalau Bapak Ibu silakan melaksanakan Isya di sini itu lebih bagus barangkali, atau misalnya di tempat Ibu masing-masing monggo ya. Jadi ini diutamakan pada para jamaah yang biasa hadir ini. Makanya saya sampaikan diutamakan undangan ini kepada para jamaah yang biasa hadir dalam melaksanakan. Yang tidak hadir apakah tidak boleh? Boleh ya, tapi diutamakan dulu yang biasa hadir. Jadi insya Allah nanti para pembicara akan hadir di sini ya. Kalau tidak salah ada sekitar 13 orang. Dan 13 orang itu paling kudu dikebelan ya, gitu. Memang diundang unggul gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan beliau saya kontak dan semuanya mengatakan siap, saya siap untuk hadir bersilaturahim ke Masjid Al-Taqiyah insyaallah ya, dari Masjid Al-Taqiyah tugas sama seperti itu. Jadi mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan waktunya nanti mengizinkan ya, bukan malah hujan, mudah-mudahan mengizinkan ya, begitu cerah, kemudian kita semua bisa hadir untuk melaksanakan kajian dan silaturahmi tersebut. Waktunya tidak akan lama-lama ya, pada Isya jam 8:30 atau jam 10, setengah 10 selesai. Ceramahnya dari yang banyak ini hanya ada 1 orang ya, dari yang sekian banyak, jadi yang lain itu hanya menghadiri saja. Mohon ini untuk disampaikan barangkali informasi ini kepada keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, kita lanjut kajian. Dalam kesempatan kali ini saya insya Allah akan menyampaikan tentang Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Ini kadang suka dilihat itu, kadang-kadang sholat itu agak ada kendor, ini buka kumaha ya. Apa karena kecapean gitu ya, apa karena ngeunah sare gitu ya. Pas komat itu masih ayah sabari saya kumaha. Dan kadang-kadang kalau kita itu yang jadi imam di depan, kalau jamaah agak sedikit sepi, itu pikiran itu benar Bu ya. Duh, yang sholatnya kamarana gitu ya. Nah gitu bacaan mantap, tapi mata lihat ke belakang kan. Karena keramik itu kan mantul kan, yang hitam ini ya. Kalau makanya saya sengaja sholat dekat keramik itu apa? 3 musuh, padahal mata itu lihat ke belakang. Allahu Akbar, hiji dan dua gitu ya. Kalau jamaah masih sepi, sok sedih. Tapi kalau jamaah sudah ada 2-3 barisnya ke depan itu sudah plong. Makanya harus perlu dicas gitu ya Pak ya, perlu untuk dicas. Kita lihat ya Pak.
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholat wa atuz zakat lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bapak Ibu, sekarang umur udah hampir berapa tahun Ibu yang di hadapan saya? Ada berapa? 18 tahun. Terpercaya tinggalin apa? 18 tahun berkiu aman. Punten Ibu, ya nggak apa-apa supaya tertunduk gitu ya. Kalau kata Ustaz Abdul Aziz itu malam, orang itu kalau mau enak bisa tidur itu masuk masjid aja. Ya. Coba Jumatan itu kan kelila waktunya 15 menit tapi tiduran luar biasa. Ya. Ustaz, saya mau protes kenapa? Saya kamari Jumatan di Masjid Agung aliran sesat. Aliran sesat itu mana di mana? Aliran sesat. Maksudnya masa Jumatan itu khotib? Jumatan itu khotib. Ternyata begitu dia masuk ke masjid duduk tidur. Dibangun-bangun arek sok. Nah iya khotibna. Dan tengah ini ya. Jadi lain aliran sesat mana yang molor gitu ya gitu. Ada kan punten Mas ya. Kan canda-canda ya. Sengaja supaya tertunuh itu. Punten Ibu, dari sekian umur kita nih ada yang udah 40, 50, 60, sudah berapa kali kita hafal Quran? Sudah berapa kali? Ustaz kadang-kadang saya sendiri Ibu berbaca Quran dan mulak tadi dinya. Cepat majikan yang ngaji itu berkasar ke beres-beres, baca itu buka punawat gitu ya. Kayaknya aku busuk ngaji mah dan memang di masjid. Di rumah mah baca Alhamdulillah minasyaitonirrajim minum. Kan gitu ngomong tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Budak euy. Ngapeng siapa bapak ngaji kan gitu Lin. Ayo tuh beres-beres. Makanya ngaji ibadah yang paling tenang itu adalah di masjid. Ya. Oke, kita lanjut. Innal ladzina amanu. Al-Baqarah 278 Ibu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan mengerjakan amal soleh, wa aqamus sholati dan mendirikan sholat. Punten nih, kalau terjemahan aqamus sholat itu jangan dengan kalimat mengerjakan, betul mendirikan. Hanya kalau di antara jamaah yang hadir di sini ada yang pernah mempelajari tentang bahasa. Ya, jadi kalau aqamus sholat itu diartikan atau diterjemahkan dengan mengerjakan, ya namanya orang mengerjakan itu kan hanya gugur kewajiban, ya, nggak sholat, nggak sholat. Nah, tapi kalau tidak berubah sifatnya, berarti hanya mengerjakan. Tapi kalau orang sudah bisa mendirikan sholat, ketika sholat itu khusyuk, rukunya khusyuk, sujudnya khusyuk, ketika dia kembali kehidupan bermasyarakat, kembali kehidupan berumah tangga, kembali kehidupan biasa setelah meninggalkan sholat, ajaran sholat itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat kan kita tawadu, ya. Tawadu itu ketika sujud, kepala yang seharusnya di atas menjadi bokong yang harusnya di belakang itu menjadi di atas. Kata sholatnya gitu kan, jungkir, tawadu. Kenapa? Kita merasa rendah dan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Nah, orang yang bisa mendirikan sholat dengan benar, ketika sholat rukunya bagus, sujudnya bagus, setelah itu kembali ke dalam kehidupan seperti biasa, akan muncul sifat tawadu. Tawadu itu apa itu? Rendah diri, rendah hati. Ya, apa-apa ya, salah juga nama-nama ya. Rendah hati, rendah diri Islam melarang, tetapi kalau rendah hati Islam mengajarkan. Makanya kan punten kalau dalam Islam itu semua permasalahan itu harus dibicarakan dulu, kompromi, malah dapat ilmu sedikit. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu kebaikan, kalau tanpa kompromi dulu salah. Saya punya contoh dua. Ketika kita melakukan sesuatu itu harus kompromi dulu, ngobrol dulu, bicara dulu. Ada contoh yang satu. Ada seorang suami punya istri dua, disebutkan nama poligami. Bahasa orang Garut namanya nyanu.
Ya, suami ini contoh ibu. Setiap sesuatu itu apalagi yang baik bicarakan. Kamu ada kebaik mah. Yang baik saja perlu untuk dibicarakan. Nah, satu orang suami dia punya istri dua. Kilir datang kan orang. Terus dia udah pakai kemana-mana pandangan ya. Jadi kabur nih. Ya. Suami yang pertama si suami ini datang kepada istri yang muda. Begitu datang, kilir, salakina sare di lapang kuat istrina. Begitu sare cek pamajikan anak, salaki lain teges kolot. Kunang geus kolot, rambut anu hidung teges campur putih. Cek anu orang, saking sayang kepada suaminya sambil tidur, itu uban yang ada di kepala suaminya dicabutin satu persatu sampai bersih ubannya hidung kabeh. Coba lihat pemajikan itu kasalakinya ya sakingnya angkat nama menjadi salaki pemajikan anu ngora bubuk anu bodasnya dicabut sampai bodas kade. Besok balik salaki teh anu kolot sare. Begitu sare ditepok pemajikan anu kolot nurus tunjung aya boga salaki teh. Geus boga pamajikan gua masih kene balik. Bubuk anu bodas jadi di hideungan kabeh dijambak ke sare eta bubukna ku pamajikan anu ceuk salaki bari budak mama hari mama kunaon mun ngajambak bubuk bapak atuh da bapak mah balik pamajikan geus dua bubuk masih di hideungan kene cuma ceuk salakina lain di hideungan mama kamari bapak datang ke pamajikan anu ngora saking dia perhatian kan jadi salaki hayang ka salakina awet ngora bubuk anu bodas dicabut jadi hidung kade. Begitunya dua-dua oke sebenarnya menyaan ya. Anu kolotnya bung bisi bales deui, ari anu modamanya bung katempo salah kita geus kolot tapi tanpa ada kompromi itu salah. Yang kedua, malam itu ilmu dari Abdul Aziz itu sesuatu kebaikan kalau tanpa dikompromikan dulu salah akhirnya. Kita mau ke depan. Di pinggir jalan itu ada nenek-nenek ngos-ngosan. Datang anak muda, remaja Abu Takim, ya. Set, wah, kayak nenek-nenek tuh ngos-ngosan. Diseberangkeun teu ngomong heula. Keur ngos-ngosan diseberangkeun kumaha ceuk eta nenek-nenek? Ari sia aing karek nyebrang kunaon diseberangkeun deui. Ingat itu. Karek nyebrang geus diseberangkeun. Coba niat remaja nulungan kasih nenek-nenek itu bagus enggak? Tapi tenanya heula. Nenek-nenek juga karek nyebrang terus lah lampang seberangkeun. Begitu geus aya di seberang sana cek nenek-nenek nu goblok siapa aing. Da itu aing teh karek oge nyebrang capek kunaon diseberangkeun deui. Dan itu makanya punten Bapak Ibu, setiap kita ingin melakukan sesuatu baik itu yang baik, apalagi yang tidak baik harus untuk dikompromikan. Ngatin tuh ya teseri TKD, ya, lagi tuh kesini sering, lagi itu kapan ada kalimat yang lupa lagi jangan 10. Oke, ulangi lagi ya. Al-Quran kita kembali ke awal. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 saya kembali lagi ke awal. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholati wa atuz zakat lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman kata Allah mengerjakan amal soleh, memberikan zakat, mendirikan sholat, lahum ajruhum, bagi mereka semua itu adalah pahala yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Wala khaufun alaihim, dan janganlah bersedih hati, wala hum yahzanun. Jadi insya Allah Bapak, ketika kita menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, pahala yang akan kita dapatkan itu adalah pahala yang sangat berlipat-lipat. Apalagi ibadah sholat, terutama sholat subuh kata Ustaz Yusuf Supriyana itu, as-sholatu khairum minan naum. Makanya kan ajar dari 5 waktu itu yang ada kalimat as-sholatu khairum minan naum itu hanya pada waktu subuh. Coba asal kalimat itu dipakai dicarikan. As-sholatu khairum minan naum, sholatnya padahal ajarnya pada waktu nah ajarnya berpakai as-sholatu khairum minan naum karena as-sholatu khairum minan naum itu dikecualikan
hanya pada waktu subuh. Makanya saya selalu mengingatkan kepada para jamaah, ayo kamari gini ketika masjid kita itu agak sedikit dibatasin untuk masuknya. Sedih ya. Nah, sekarang sudah dibebaskan, jangan sampai kita hiraukan, tinggalkan. Harus lebih rajin lagi. Karena pun barangkali yang ada di hadapan saya ini yang udah usia-usia 50-60 itu reka mana deui, hanya tinggal menunggu jemputan ya. Kalau usia segitu masih tidak mau kena ibadah, ya Allah, reka mana deui ya, seperti itu. Baik, kita lanjut jemaah. Yang kedua, di dalam kitab Durratun Nasihin di sini dijelaskan jemaah, ada 5 keutamaan orang yang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, terutama dengan berjamaahnya. Jadi ini adalah keutamaan, keistimewaan. Kalau dalam bahasa kita itu adalah pahala. Ya, saya bacakan kalimatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholla sholatul khamsi ma'al jamaah falahu khamsatu asya'a. Barang siapa yang menjalankan ibadah sholat berjamaah 5 waktu dengan berjamaah istiqomah. Istiqomah itu ya continue ya. Jadi kalau bahasa kita mah terus menerus. Coba kita baca Al-Quran 1 ayat, tetapi setiap waktu, bagus enggak? Lebih bagus itu daripada 1 ayat seminggu sekali. Seminggu sekali 1 ayat, 2 bulan rindu. Tapi 1 ayat dibaca walaupun sedikit tapi istiqomah. Setiap habis sholat dibaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Qari'ah, Shadaqallahul Adzim. Dibaca ya saat macam malaikat ekor tekaci dasian ya. Baca Quran yang Al-Qari'ah ditutup dari ya lagi Gusti, saya bisa cuma kalimat itu tenang karena sapiraku gitu ya. Nah gitu. Jadi ulangi, istiqomah itu adalah pekerjaan yang sangat dicintai ya. Kalian. Nah, orang yang menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan berjamaahnya itu, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Yang pertama, Ibu, tolong diingat, ya dicatat saja dalam pikiran kita. Al-awwalu la yusibahu fakrun di dunia. Orang yang menjalankan ibadah sholat apalagi dengan berjamaah, la yusibahu fakrun di dunia. Dia tidak akan dikasih kefakiran di dunia. Fakir di dunia dia tidak akan kasih ya. Makanya kan kita itu sering berdoa dengan kalimat sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya. Makanya pun kan Bapak Ibu coba kalau kita lihat orang-orang yang ahli ibadah itu, ini tenang. Karena cenah ibu lamun aya kebingung asup ke tempat ibadah, ke masjid, ke tempat majelis ilmu. Begitu geus keluar mah di masjid bingung deui. Aya teu bingung deui asup deui ke masjid. Kitu we bolak-balik ya. Kayak bingung asup ke masjid, geus teu bingung keluar deui. Bingung kene asup deui ya. Kayak begitu ditanya kunaon bolak-balik ke masjid ya. Bingung ke bingung, bingung ke bingung gitu ya. Tapi memang ketika orang masuk masjid itu kan adem. Semua pikiran duniawi itu kita lepas. Setelah keluar dari sini ya manusiawi itu mah ya. Jadi ulangi, fakron di dunia, Allah tidak akan memberikan kepada mereka kefakiran di dunia. Orang yang menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan istiqomah, Allah akan menghindarkan dan menjauhkan kepada orang tersebut dari kefakiran di dunia. Yang kedua, wasani yarfa'allahu ta'ala anhu adzabal qabri. Orang yang menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan berjamaah, Allah akan menghilangkan siksa nanti di dalam kubur. Ya, pasal nutur mertewakeun lalakon di kubur. Kata ini lagunya lagu Sunda ya. Sanggeus urang pecat nyawa lagatar dina lemur, digotong kuno hirup jol ka pinggir kubur, bareng jol kubur teh ngomong tak ayeuna maneh geus kabeuteung aing basa maneh keur di dunya. Itu ya, apa itu kalimatnya?
Basa mane ke di dunia lincakan tolong aing sarurak suka bunga seri sukan tadi bedeng aing alamat gunung kadung cumulik sorangan gitu ya. Jadi kubur setelah kita masuk ke dalamnya itu ngomong cekubur baheula siakeun di dunia siakeun aya di lubur lincakan tolong aing. Kan bumi ini adalah dasarnya bumi awalnya seserian bari jeung poho ka Allah gogonyakan bari teringat ka Allah diberi nikmat kubur waktunya datangnya sholat boro-boro dari ngajalankeun ingat ge ngucapkeun kalimat ajan teu apa cek kubur ayeuna sia asup kana jero beuteung aing rasakeun ya timpaan siksaan yang akan diberikan oleh Allah melalui bumi kepada diri kita. Makanya kan punten ketika ada orang yang masuk ke dalam kubur ditanya sama malaikat tidak bisa menjawab apa yang dilakukan oleh kubur saat itu, dia akan mempencet tubuh kita, badan kita sampai pacorok masuk antara iga yang kiri dengan iga yang kanan. Dan ini bukan hal yang mustahil, ini semua akan kita hadapi ya. Barangkali kalau kiamat semua orang ikut merasakannya sama-sama. Tapi kalau masuk kubur itu kan masing-masing. Pertama, orang yang menjalankan ibadah sholat 5 waktu itu dia tidak akan pernah merasakan kefakiran di dunia. Dan fakir ini bukan cuma sekedar materi saja, ya. Hatinya akan senang, pikirannya akan tenang. Kenaon loba dunia dia lamun hatina rupa, kan gitu ya. Yang kedua, Allah akan mengangkat kepada orang tersebut itu dari siksa kubur atau azab kubur. Yang ketiga jemaah, 5 menit lagi. Wasalisu yukto kita bahu yamini. Orang yang menjalankan ibadah sholat 5 waktu, Allah akan memberikan catatan amalnya diambil dengan tangan kanan. Ya. Dan kita ini punya buku masing-masing. Ya. Selama 50 tahun, kalau misalnya perempuan itu kan usia baliknya 9 tahun atau sudah halangan. Nah, ketika kita menginjak 9 tahun atau laki-laki sudah berumur 15 tahun, maka di situ kita sudah mempunyai catatan amalan masing-masing. Ketika nanti di yaumul mahsyar, Allah akan memberikan catatan amal kepada orang yang ahli ibadah, ahli sholat itu diambilnya dengan tangan kanan. Makanya kan tangan kanan ini yang bagus-bagus megangnya. Ketemu dengan pejabat salaman tangan kanan, ya, begitu. Ketika kita mau makan tangan kanan, ya. Kalau tangan kiri ini kan yang kotor-kotor, tetapi luar biasa, ya. Tangan ini, walaupun ini kemuliaan yang selalu dikedepankan, tetapi ketika mendapatkan sesuatu rezeki, tetap yang dihiasi itu adalah tangan yang mana? Yang kiri. Tanda tangan dengan duit diberikan emas dipakai ke dalam tangan mana? Kiri. Mengges pinuh di dia karek ka mana? Kanan kan gitu ya. Nah gitu biasa kan gitu ya Bu. Kita punya rezeki, tanda tangannya kanan, ngambilnya pakai kanan. Ketika kita belikan ke perhiasan, dipakaikannya itu ke tangan kiri. Ke kiri tangan kanan itu, ya. Makanya kan sangat luar biasa seperti itu. Yo, yang keempat jemaah, warobimu yamuru ala sirotil kalbar filfatih. Orang yang menjalankan ibadah sholat 5 waktu, apalagi dengan berjamaahnya, maka nanti dia akan menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim kalbar filfatih, seperti halilintar yang menyambar. Masya Allah, ya. Begitu. Wallahu alam, nggak tahu itu. Karena namanya Shiratal Mustaqim itu kita nanti akan lihat, ya. Orang itu akan menjembatani Shiratal Mustaqim itu dengan berbagai macam. Aya nu ngesot, ya. Ngesot namanya ada yang ajar, ada ini, gitu ya. Kayak gitu. Aya anu lupa, kan begitu. Aya yang pakai lidahnya, ada yang pakai perutnya, ya. Kan begitu dalam Al-Quran itu. Makanya bertamasya itu kan kita ke Al-Quran. Semua kejadian, jangankan di dunia, tentang kubur, tentang akhirat, di dalam Al-Quran itu memang sudah disampaikan, ya. Jadi nanti itu manusia di alam mahsyar ketika dia menjembatani Shiratal Mustaqim itu dengan berbagai macam cara. Ayat santai, ya. Tapi ada juga yang kalbar filfatih, seperti halilintar yang menyambar. Siapa itu? Orang-orang yang selalu menjaga ibadah sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jadi boro-boro nanya bagus, karena lewat besok,
cepet amat kan gitu ya, begitu. Itu mau pakai ayat bahasanya set gitu ya. Kan kalau misalnya orang yang suka berkurban, betul, barangkali kebetulan ini lagi bulannya ya, dia akan menunggangi kurban tersebut. Memang di dunia domba, Pak, mau Ustaz naik domba ke surga, akan itu dia gitu ya. Kan disebutkan di dalam Al-Quran itu bulu-bulunya kurban yang kita keluarkan itu akan menjadi semacam apa itu? Kalau dalam bahasa ini yakut ya, tadi yakut sutra, bulu-bulunya itu. Makanya kan syaratnya kurban itu yang tidak boleh dijadikan kurban itu dari binatang itu 4 ibu. Pertama buta, kemudian sapi walaupun besar tapi langsung teningali tidak sah dipakai kurban. Tapi kalau untuk dipotong biasa dagingnya dimakan boleh. Tapi kalau untuk kurban buta jangan. Yang kedua pincang. Gede dia domba teh, ngan pincang, tidak sah untuk dipakai kurban. Eka juga sama seperti itu. Yang ketiga kurus. Kalau saya termasuk kurus ya. Iya. Jadi kalau saya itu tidak kurus, ideal. Nah disebut kurus banyak dihasilkan ya, ideal. Padahal ada dahar mah gempol ibu ya. Itu jadi buku apa dari nama gitu. Ulangi, tidak boleh buta, tidak boleh pincang, tidak boleh kurus, dan yang keempat tidak boleh yang sakit. Sakitnya jelas. Jadi yang keempat, satu lagi Bapak Ibu ya, warobiu yamuru ala siroti kalpar kemotif. Orang yang menjalankan ibadah sholat berjamaah 5 waktu, dia akan menyeberangi sirotol mustaqim itu seperti halilintar yang menyambarnya. Supaya kita mendapati itu semua, rajinlah untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Dan yang terakhir, wal khomisu yad'uhu ta'ala al jannah bila hisab wala adab. Orang yang menjalankan ibadah sholat 5 waktu berjamaah, maka dia akan masuk ke dalam surga itu tanpa ada hisaban. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya akan ulangi lagi sekali lagi. Jadi ada 5 keutamaan orang yang menjalankan ibadah sholat berjamaah. Pertama, dia tidak akan merasakan kefakiran di dunia. Yang kedua, Allah akan mengangkat siksa nanti di dalam kubur. Yang ketiga, Allah akan memberikan catatan dengan tangan kanan. Kemudian yang keempat, dia akan lewat sirotol mustaqim seperti halilintar yang menyambar. Dan yang kelima, dia akan masuk ke dalam surga tanpa ada hisab dan tanpa ada azab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah sholat kita. Walaupun barangkali kita sangat banyak kekurangan dari sholat-sholat yang kita lakukan, tetapi mudah-mudahan Allah mengampuninya dan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah, keluarga kita, keturunan kita dijadikan orang-orang yang ahli dalam menjalankan ibadah sholat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada yang benar ilmu Bapak Ibu silakan diambil sama-sama untuk kita amalkan, dan kalaupun ada yang salah itu adalah kekurangan dan kebodohan diri saya, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Kita tutup dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.